Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Eskandita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari kedua ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai perusahaan mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 42 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Sebagai informasi, PT Agung Podomoro Land Tbk bergerak di bidang properti dan telah tercatat di bursa sejak tanggal 11 November 2010 dengan kode perdagangan APLN. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir perwakilan dari manajemen perseroan yaitu Bapak Cesar M. Dela Cruz selaku Direktur Keuangan, Bapak Paul Christian selaku Direktur Proyek, Bapak Agung Wirajaya selaku Direktur Marketing. Acara hari ini akan dipandu oleh saya, Ives Wurihapsari dari PT Bursa Efek Indonesia. Saya akan menjadi moderator dan memandu sesi tanya-jawab pada sesi Public Expose hari ini. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk mengisi kolom Q&A terlebih dahulu dan pertanyaan terpilih akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Baik, sebelum memulai presentasi, berikut kami tayangkan video company profile dari PT Agung Podomoro Land Tbk. As one of the most populous nations in the world, there is a high demand for property in Indonesia. Agung Podomoro Land, Indonesia's leading developer company, is committed to fulfill demand with its high-quality properties in Jakarta, Kerawang, Bogor, Bandung, Bali, Medan, Balikpapan, and Batam. As prominent and trustworthy developer, Agung Podomoro Land is known for high-quality landmark projects, and the Central Park Mall is one of them. Part of the 25-hectare Podomoro City project, which offers a unique shopping experience.
Still, within the vicinity, another 2 landmark projects will satisfy every sense. Grand Madison, an apartment development built with a condominium concept that offers a modern and practical lifestyle, accompanied by Madison Park, a cosmopolitan apartment development for individuals and families built with supreme materials, completed with the finest facilities. The company is known as the pioneer in superblock development. Other than Podomoro City, there are Kuningan City, the prestigious one-stop living for urban societies. Podomoro City Delhi Medan, the first superblock at the heart of Medan. And Borneo Bay City Balikpapan, where green and blue blends in harmony. Then there are some high-profile projects that provide life comforts. Senayan City and Emporium Pluit Mall for a complete shopping experience, and also the Pakubono Spring, elegant apartment towers that will boost unprecedented standards of luxury living. Agung Podomoro Land also developed many high-profile projects outside Jakarta. In Bandung, for example, there are Festival CityLink, a lifestyle center located in the fashionable city, and Parahyangan Residences, the first vertical housing located at the center of Bandung's tourism paradise. And there's more leisure available at Baywalk Mall, the first iconic sea view shopping mall in Jakarta. Furthermore, there are high-quality residential estates, including Orchard Park Batam, the first one-stop living at the gate of Indonesia. Metro Park Residence, an exciting opportunity to live in one of the city's most dynamic and prestigious precincts. And we built Grand Taruma and Taruma City in Kerawang, which offers tranquility living in an industrial estate. Agung Podomoro Land is also determined to support business growth by providing a well-designed trade mall, Harko Glodok, a one-stop trade center for tools, electronics and parts. And Plaza Kenari Mas, Indonesia's center for household equipment. Always committed to deliver higher quality properties on time without forgetting the importance of preserving the country's green environment. Agung Podomoro Land underlines its commitment with Vimala Hills, a first-class nature-friendly villa and resort development with Pullman Vimala Hills. And Podomoro Golf View, the green residential compound surrounded by 3 luxurious golf courses with Podomoro Riverview, luxurious residences inside Podomoro Golf View. In order to bring a new approach to convenient living, Agung Podomoro Land presents another iconic property called Soho, small office, home office on 2 locations, in Podomoro City and Pancoran. Agung Podomoro Land is constantly developing new projects, including Grand Central Convention Center Bandung, with Pullman Grand Central Bandung and Ibis-style Grand Central Bandung, Indigo Hotel in Seminyak, Bali, and Podomoro Park Bandung, a residential development that offers the harmony of nature being surrounded with 5 green elements. Agung Podomoro Land does their CSR programs really well, as their way of giving back to nature and people. The Eco Lifestyle Program is a workshop of composing household waste and urban farming. And the Aku Anak Indonesia Hebat program trains the young generation to be more creative, active, and display nationalism. As the foremost and virtuous developer, Agung Podomoro Land's great achievements are proof of the company's commitment. Agung Podomoro Land. You dream it, we build it. Baik, video yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya akan dimulai presentasi. Saya persilahkan kepada Bapak Paul Christian untuk memulai paparannya. Kepada Bapak Paul Christian, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ives. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Secara umum,
PT Agung Podomoro Land sebagai developer yang selalu fokus pada development properti-properti yang mempunyai value yang tinggi. Kami selalu mengutamakan kualitas, sustainable development, komitmen, harga yang terjangkau, dan konsep yang berkesinambungan dan sehat. Secara umum selama masa pandemi, kegiatan kami usahakan untuk berjalan normal dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum kegiatan marketing kami mengalami kontraksi karena para pembeli sedikit kaget dengan pandemi yang terjadi saat ini. Tetapi kegiatan konstruksi di masa pandemi kami masih bisa berlangsung dan masih bisa berjalan karena material-material yang kami siapkan sudah kami persiapkan sebelum masa pandemi ini terjadi. Sebagai informasi, PT Agung Podomoro Land sebagai pionir pengembangan superblok tetap melakukan terobosan-terobosan dalam berbagai produk dan juga kami terus melakukan kegiatan operasional yang merupakan kegiatan aktivitas sehari-hari yang terus kami lakukan. Selain penjualan dan pengembangan superblok, kami juga melakukan penjualan untuk rumah tapak dan apartemen, dan juga kami untuk mall juga kami masih beroperasi, walaupun waktunya kami mengikuti waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga arahan-arahan dari pemerintah. Untuk hotel juga kami tetap beroperasi dengan mengedepankan protokol-protokol COVID yang dihimbau oleh pemerintah, dan kami melakukan tambahan-tambahan peralatan seperti detektor, screen untuk pemantau suhu, desinfektan. Kami lakukan juga beberapa improvement untuk elevator, untuk lobby, dan kami menambah kegiatan-kegiatan yang kami usahakan dapat ikut menangani pandemi COVID ini agar dapat selesai lebih cepat. Di dalam perjalanan perusahaan, sampai saat ini kami Nah, di dalam pengembangan perjalanan perusahaan kami, saat ini kami masih memiliki sekitar 761,3 hektar lahan, di mana 323,8 hektar saat ini terus dalam tahap pengembangan, dan 437,5 hektar lahan kami yang kami persiapkan untuk pengembangan di masa mendatang. Adapun proyek-proyek yang saat ini terus dalam tahap pengembangan itu terdapat di area Jakarta sendiri, Bogor, Bandung, Batam, Medan, Balikpapan, dan Kerawang. Sedangkan lahan-lahan yang kami siapkan untuk pengembangan di masa mendatang itu terdapat di Jakarta, Kerawang, Bandung, Bali, dan Makassar. Next. Adapun proyek-proyek yang sekarang
masih dalam tahap pengembangan dan ada juga proyek-proyek yang baru selesai kami lakukan adalah sebagai berikut. Podomoro Park Bandung dengan luas lahan 109,8 hektar, rencana 3.200 rumah dengan harga sekitar 800 juta sampai dengan 5 miliar dan 141 ruko. Saat ini sebanyak 497 rumah sedang kita bangun tahun ini untuk dapat kami serah terimakan pada awal 2021. Untuk ruko kami akan memulai pembangunan pada tahun 2021 untuk dapat kami serah terimakan pada tahun 2022. Selain itu, proyek kami di daerah Cimanggis, yaitu Podomoro Golf View, memiliki luas lahan 58,2 hektar. Saat ini sudah terbangun 3 tower, sudah selesai 100%, sebanyak 4.028 unit dan sudah kami serah terimakan kepada konsumen. 172 toko tingkat dan 90 kios juga sudah selesai dan sedang dalam tahap serah terima kepada konsumen. Selain itu, kami sedang melakukan pembangunan 269 unit rumah yang rencananya akan kami selesaikan mulai pada awal tahun 2021 mendatang. Selain itu akan dibangun ke depan 1.720 unit, yaitu 3 tower apartemen, 154 toko tingkat, 671 rumah, dan area komersial dan gedung parkir. Proyek kami selanjutnya yaitu Podomoro City Deli Medan, di atas lahan seluas 5,2 hektar, di mana di sana kami telah bangun 3.000 unit apartemen dan kondominium, sekitar 90% sudah selesai, tinggal sisa 10% yang sedang dalam tahap finishing interior. 50.000 meter persegi perkantoran saat ini struktur dan fasad juga sudah selesai. Kami sedang melakukan finishing untuk interior. Dan 78.000 meter persegi pusat perbelanjaan yang sudah grand opening dan sudah beroperasional keseluruhan. Selain itu, kami juga memiliki proyek di Balikpapan, yaitu Borneo Bay Residence, di atas luas lahan 4,9 hektar, di mana sudah selesai dibangun 1.220 unit apartemen, dan saat ini sudah dihuni juga dan sudah banyak kami serahkan kepada pembeli kami. 47.000 meter persegi pusat perbelanjaan yang saat ini juga sudah beroperasional, dan ke depan kami akan membangun 46 unit Soho. Selain itu, proyek kami di Orchard Park Batam, yaitu di Batam, dengan luas lahan 40,8 hektar, saat ini sudah terbangun dan sudah kami serah terimakan sebanyak 915 unit rumah dan 149 unit ruko, dan kami telah menyelesaikan 12.000 meter persegi untuk komersial area. Proyek kami selanjutnya adalah proyek di Bogor, yaitu Vimala Hills, di atas luas lahan 91,2 hektar. Sudah selesai dibangun 556 villa dan 229 kamar untuk hotel Pullman. 556 villa tersebut juga sudah kami serah terimakan kepada seluruh pembeli, dan Pullman Hotel juga sudah beroperasional secara penuh. Selain itu, kami akan membangun 55 villa dan sekitar tambahan 200 unit kamar untuk
hotel Pullman, karena permintaan untuk hotel Pullman di kawasan Vimala Hill yang sangat tinggi sekali. Untuk kinerja marketing, saya persilakan Bapak Agung Wirajaya untuk memberikan penjelasan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Pau. Saya akan menjelaskan tentang kinerja marketing sales untuk Agung Podomoro Land Tbk. Beberapa proyek-proyek yang memberikan kontribusi terbesar, ya, yang menjadi backbone dari Agung Podomoro Land akan saya sampaikan. Pertama adalah Podomoro Golf View di Cimanggis, Bogor, ya, di mana kita lihat di semester 1 2020 itu memberikan kontribusi 173,9 miliar, sementara di semester 1 2019 itu pencapaiannya adalah 238 miliar. Kemudian proyek berikutnya adalah Podomoro Park Bandung yang terletak di Buah Batu, Bandung, Bandung Selatan. Ini di semester pertama 2020 menghasilkan marketing sales 162,8 miliar, di mana di semester pertama di tahun 2019 menghasilkan 195,4 miliar. Nah, kalau kita lihat memang dari dua proyek ini, dari tahun semester pertama 2019 dan semester pertama 2020 terjadi penurunan. Nanti saya akan jelaskan apa yang membuat terjadi penurunan tersebut. Nah, kami lanjutkan lagi untuk proyek berikutnya. Proyek berikutnya adalah Podomoro City Deli Medan, yang super blok yang berada di pusat kota Medan. Di semester pertama 2020 ini menghasilkan marketing sales sebesar 55,8 miliar, sementara di semester 1 atau semester pertama 2019 menghasilkan 164,4 miliar. Terus kemudian proyek berikutnya adalah Borneo Bay Residence di pusat kota Balikpapan, sebuah super blok, di mana di semester pertama 2020 itu menghasilkan marketing sales sebesar 30,8 miliar, sementara di semester pertama di 2019 menghasilkan marketing sales 4,9 miliar. Nah, ini agak berbeda dengan proyek-proyek yang lain, di mana proyek-proyek yang sebelumnya saya bacakan tadi mengalami kontraksi, penurunan marketing sales, tetapi untuk yang Borneo Bay Residence ini, dari semester 1 2019 ke semester 1 2020 justru mengalami peningkatan. Nah, ini salah satunya adalah karena ditetapkannya oleh pemerintah Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, itu satu hal, dan kemudian juga yang tadi Pak Paul ceritakan bahwa unit-unitnya sudah serah terima, sudah jadi dan sudah dihuni, di mana ini menjadi satu ikon baru di Kota Balikpapan. Itu juga hal berikutnya yang membuat ini meningkat marketing sales-nya. Kemudian proyek berikutnya adalah Orchard Park Batam, ya, sebuah hunian di pusat Kota Batam, di mana kinerja marketing sales di semester pertama 2020 mencatat 26,6 miliar. Kemudian di semester pertama 2019 sebelumnya yaitu 34,2 miliar. Nah, kemudian Vimala Hills di Bogor, ya, resort di sana, kita punya pengembangan di Kabupaten Bogor, di mana marketing sales di semester pertama 2020 adalah 23,3 miliar, dan kemudian di semester pertama di 2019 adalah 53 miliar. Nah, kemudian lain-lainnya adalah proyek-proyek kami yang lain yang kami gabungkan menjadi satu karena kecil-kecil. Totalnya ada 58,5 miliar untuk semester pertama di 2020.
yang mana di semester pertama 2019 adalah pencapaian marketing sales-nya adalah 194,4 miliar. Sehingga kalau kita lihat secara overall total, jadi dari semua proyek kami, marketing sales untuk semester pertama di 2020 itu mencatat sebesar 531,8 miliar, di mana semester 1 di 2019 lalu itu mencatat sebesar 884,3 miliar. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa terjadi penurunan dari marketing sales dari semester 1 2019 ke semester 1 di 2020, karena memang di semester 1 2020 ini kami mengalami banyak sekali tantangan, ya. Beberapa tantangan yang mungkin saya akan ceritakan satu-satu, yang kemudian strateginya untuk men-challenge tantangan tadi itu kami yang sudah kami lakukan, ya. Tantangan yang memang paling signifikan yang rasanya juga dialami oleh semua industri, tidak hanya industri properti, adalah pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali usaha yang terdampak, sehingga banyak sekali calon-calon potential buyer kami juga terdampak, sehingga membuat mereka melakukan atau mereview kembali prioritasnya untuk membeli properti, ya. Nah, di mana di poin kedua dari challenge tadi kami juga menjelaskan tentang prioritas pengeluaran, ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini terjadi perubahan prioritas, di mana masyarakat saat ini pengeluarannya mereka memprioritaskan untuk masalah kesehatan dan masalah kebutuhan pokok terlebih dahulu. Sehingga yang tadinya rencana-rencana pembelian yang sudah direncanakan sebelumnya untuk pembelian properti, apakah itu baik untuk digunakan sendiri maupun digunakan sebagai instrumen investasi, mereka tunda dulu sementara ini, ya. Kemudian kalau kita lihat poin ketiga adalah tantangan kami di semester 1 2020 ini adalah perbankan yang lebih selektif memberikan pinjaman. Nah, ini sebenarnya berhubungan erat sekali dengan terjadinya pandemi tadi, ya. Kemudian juga dampak pandemi kepada kinerja banyak sekali perusahaan, industri, dan penghasilan masyarakat secara umum, sehingga perbankan selektif mengucurkan kreditnya karena melemahnya perekonomian masyarakat dan daya beli masyarakat. Mereka melihat dari faktor risk management, ya, untuk menghindari gagal bayar, sehingga ini juga menghambat rencana-rencana pembiayaan yang diharapkan oleh para konsumen-konsumen dari kami. Kemudian poin berikutnya adalah masalah pergeseran daya beli, ya. Kalau kita lihat pergeseran daya beli ini sangat terasa sekali, ya, khususnya daya beli investor, dalam artian yang biasanya investor mereka kalau punya dana lebih, ya, mereka menggunakan properti sebagai instrumen investasi, mulai shifting, yang biasanya bermain mungkin membeli properti di angka 1 miliar, tapi dengan pandemi saat ini mereka mulai membatasi, misalnya menggunakan dananya hanya berani 50%-nya saja atau 500 juta seperti itu. Dan ini memang terjadi shifting, pergeseran daya beli baik investor maupun tadi yang saya sampaikan di depan untuk para end user juga mulai melihat bahwa mereka harus mengalokasikan dana cash-nya untuk kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan kesehatan. Nah, kemudian poin berikutnya yang kami lihat sebagai challenge, ya, tidak dipungkiri bahwa properti ini sudah sejak lama dijadikan sebuah instrumen investasi juga bagi para investor pemain properti untuk mendapatkan capital gain, ya.
di mana saat ini para investor di bidang properti tersebut mereka lebih banyak wait and see karena mereka belum tahu sampai kapan kondisi pandemi ini akan mempengaruhi industri atau penghasilan atau bisnis mereka, sehingga mereka lebih mengutamakan untuk pegang dana cash dan kemudian juga untuk menggunakannya dana tersebut untuk istilahnya menjalankan roda perputaran dari usaha mereka masing-masing terlebih dahulu dibandingkan dengan menanamkan dananya untuk investasi di bidang properti. Ya. Jadi itu adalah beberapa tantangan yang kami hadapi di semester 1 2020. Nah, kemudian dengan tantangan-tantangan tersebut, korporasi, khususnya dari marketing, kami juga membuat strategi-strategi untuk bagaimana kita bisa istilahnya berjalan di semester 2 dan seterusnya istilahnya menghadapi ini dan menjadi lebih baik lagi kinerjanya di semester berikutnya. Nah, tentunya kami melihat bahwa kedepannya masyarakat modern itu memerlukan sebuah hunian yang terintegrasi juga dengan kebutuhan mereka akan transportasi dan kebutuhan dengan komersialnya. Oleh sebab itu strategi yang berkonsep dasar TOD atau Transit Oriented Development kami mulai canangkan dan kami mulai perkuat dan sosialisasikan kepada masyarakat sebagai sebuah unique selling point dari pengembangan baru kami. Ya. Nah, contoh-contoh yang sudah kami lakukan untuk 2 proyek besar kami tentang konsep Transit Oriented Development ini adalah Podomoro Gulfview di Cimanggis, di mana nanti kami punya stasiun KRL sendiri di sana. Kemudian juga Podomoro Park Bandung, di mana nanti di depan kawasan pengembangan dari Podomoro Park Bandung tersebut akan ada juga stasiun KRL, LRT Bandung Raya yang akan berhenti di sana. Ya. Nah, memang pengembangan kawasan seperti ini yang akan menjadi istilahnya tren di masa yang akan datang dan akan sangat diminati, sehingga konsep inilah yang kami harapkan di pengembangan-pengembangan kami yang akan datang, khususnya yang skala-skala besar, akan kami lakukan dengan konsep TOD. Kemudian rumah kecil dan sehat, ini sebenarnya adalah mengadopsi dari kebutuhan masyarakat saat ini dan mengadopsi dari kemampuan masyarakat saat ini, di mana tadi terjadi pergeseran daya beli dan kemudian terjadi prioritas penggunaan sumber dana untuk masalah kesehatan. Nah, memang dengan adanya pandemi ini masyarakat sekarang lebih concern dengan kesehatan. Mereka lebih memilih rumah sehat. Mereka lebih memilih rumah yang punya ruang terbuka yang besar. Mereka memilih rumah yang yang istilahnya sirkulasi udaranya baik, ya. Terus kemudian mempunyai taman-taman dan ruang terbuka maupun communal garden yang besar, di mana tentunya akan menghasilkan oksigen lebih banyak dan lebih sehat. Kemudian rumah yang mendapat paparan cahaya matahari atau natural lighting yang lebih banyak, ya, sehingga menjamin rumah tersebut sehat. Dan kemudian tadi dari konsep sirkulasi udara tadi tidak hanya di kawasan, tetapi di dalam rumah sendiri pun juga itu diperlukan untuk unsur kesehatan. Nah, akhirnya kami melihat karena kebutuhan dan kemampuan tadi, beberapa proyek kami lakukan modifikasi produknya untuk membuat rumah-rumah yang saat ini diminati masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ya. Dan ternyata memang responnya luar biasa. Dan ini juga tercermin di dalam kinerja penjualan kami, di mana selama semester 1 2020 kinerja penjualan proyek yang landed housing atau rumah tapak itu terjadi sustain, ya, atau menjadi peningkatan yang cukup signifikan, khususnya untuk di harga-harga di bawah 1 miliar. Ya. Nah,
Jadi itu strategi yang kami lakukan adalah membuat rumah sehat dan rumah yang kecil gitu ya, yang terjangkau. Kemudian yang berikutnya adalah kami melakukan kemudahan cara bayar. Ya, ini sebenarnya juga mengantisipasi tadi dari perbankan yang makin selektif sehingga konsumen kami yang mempunyai keterbatasan finansial, ya keterbatasan pembiayaan, mereka ingin membeli tapi dengan cara bayar yang mungkin untuk cicilan bisa lebih murah ya atau lebih terjangkau dari cash flow mereka, sehingga kemudahan ini kami coba adopsi case by case basis. Ya, mungkin ada yang minta cara bayarnya mungkin lebih panjang dan lain-lain. Seperti itu, kami benar-benar mencoba mengakomodir lah kebutuhan masyarakat saat ini. Ya. Kemudian penyesuaian produk, ya ini sebenarnya produk yang tadi kami sampaikan itu adalah penyesuaian produk dalam konteks rumah untuk end user, di mana konsepnya adalah rumah untuk end user itu mereka membutuhkan tadi feature-feature kesehatan yang saat ini memang diperlukan dan diminati. Ya. Tetapi kami juga melakukan penyesuaian produk untuk para investor, ya seperti investor-investor yang mereka mengharapkan capital gain, ya peningkatan capital gain dengan berjalannya waktu dan dengan berjalannya progres dan pengembangan dari proyek kami. Ya. Nah tentunya untuk produk-produk yang diminati oleh para investor adalah produk-produk yang tanahnya besar. Ya, tanahnya besar, tetapi kami juga sadar bahwa ini produk investasi jangka panjang, sehingga bangunannya kami perkecil. Jadi kami nanti akan membuat produk-produk yang tanahnya besar, karena capital gain itu akan dapat peningkatannya yang signifikan itu dari tanah, dari unsur tanahnya. Ya. Kemudian bangunannya kecil saja, dan bangunan ini merupakan bangunan yang istilahnya rumah tumbuh, yang rumah bisa diperluas lagi sesuai dengan kebutuhan masa datang. Nah, kemudian strategi kami berikutnya adalah dengan adanya pandemi, ya kita saat ini melakukan physical distancing, ya tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan offline, ya yang bertemu dengan orang lain, sehingga kami melihat sudah menjadi sebuah kebutuhan bahwa kami sudah harus masuk ke online sales. Dan kami sudah lakukan online sales ini sejak pandemi, yaitu di semester pertama itu di quarter 2, kami sudah lakukan online sales dengan mengembangkan sebuah sistem penjualan. Ya, salah satunya adalah dengan menyediakan website, yaitu booking.agungpodomoro.com. Nah, di mana semua business unit APLN dapat melakukan penjualan secara online sehingga bisa meng-capture atau mencapai market yang lebih luas lagi tanpa jarak dan tanpa batas waktu. Ya, harapannya kami juga dengan cara kami membuka channel sales online seperti ini, kami bisa istilahnya menjangkau pasar dari warga negara Indonesia yang juga ada di luar negeri, yang mungkin saat ini sedang bekerja di sana. Ya. Nah, kemudian strategi berikutnya yang kami lakukan, ya tentunya kami memperluas pasar kami, ya tidak hanya sekarang tergantung kepada sales in-house saja, tapi menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu baik dengan agen-agen profesional, ya kemudian dan lain-lainnya, ya khususnya agen-agen yang sekarang sudah mulai juga ke online. Nah, jadi Bapak Ibu itu dari apa yang kami lakukan tentang rencana dan kinerja dari operasional. Nah, selanjutnya untuk berikutnya saya sampaikan mungkin Pak Cesar untuk meneruskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Saya mau presentasikan sekelasnya performance dari properti investasi kami, mall, perkantoran, dan hotel-hotel. Seperti Bapak dan Ibu-Ibu ketahui, pendapatan kami berulang itu dari mall, dari hotels, mengkontribusikan antara 30% sampai 35% dari total pendapatan yang kami laporkan. Tahun ini diharapkan akan distribusikan begitu juga. Slide ini yang saya mau presentasikan pertama, soal performance mall, karena memang yang terkena
berat untuk dengan pandemi COVID-19 ini adalah mall sama hotel. Kalau kita lihat performance mall, misalnya kita mulai dengan Central Park, ini yang mall kami yang terbesar dengan total leasable space-nya 120.000 meter persegi. Tahun yang lalu, semester pertama tahun yang lalu, kita average foot traffic-nya pengunjung kira-kira 140.000 per hari. Dari semester pertama 2020 ini, kami capai cuma 70-an, 69.000 pengunjung per hari. Tapi kalau ini pun di-split, kuartal pertama itu, Center Park ada pengunjung rata-rata kuartal pertama 120.000. Tapi kuartal kedua, ini turun drastis ke 18. Ini impact-nya COVID-19 karena mulai bulan April sama Mei, seperti Bapak-Bapak Ibu ingat, itu kalau kita lockdown semua, dan sebenarnya mall kami ini mulai kembali yang kita akan new normal bulan Juni, di mana semua mall kami buka dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Sebelumnya, jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau lihat Neo Soho, ini juga mengalami penurunan drastis dari average traffic kemarin tahun yang lalu 25.000 menjadi 16.000. Dan ini kalau kita perbandingkan kuartal pertama sama kuartal kedua, pertama rata-ratanya 26.000, kuartal kedua cuma 6.000. Kalau kita loncat ke Senayan City, salah satu mall kami yang terbesar dengan total kapasitasnya 75.000, tahun yang lalu, semester pertama, rata-rata mereka 52.000 pengunjung. Tahun ini, semester pertama, cuma 38.000. Dan, 23.000. Dan kalau dibagi lagi, kuartal pertama itu kira-kira 38.000, kuartal kedua 10.000. 6 mall ini, Central Park, Neo Soho, Emporium, Kuningan, Festival, sama Baywalk, mengkontribusikan 85% dari pendapatan kami dari commercial properties. Senayan City sebagai perusahaan asosiasi di mana APL mempunyai cuma 25,5%, mengkontribusi di net income penjualnya tidak dilaporkan. Next slide, please. Selanjutnya saya mau kasih gambar soal hotel. Next slide, please. Oke. Hotel kami sekarang ada 6. Yang terbesar adalah Indigo Bali di Seminyak, di mana kita mempunyai 269 kamar plus 20 villa. Tahun yang lalu, average occupancy-nya semester pertama 60%. Tahun ini, semester pertama kita capai cuma 27%. Dan supaya bapak-bapak, ibu-ibu tahu, hotel ini dari mulai bulan Juli dan sekarang sudah tutup 100%. Dan diharapkan bisa kembali lagi bulan September atau bisa bulan Oktober. Di Ciawi, kami baru buka tahun yang lalu bulan Juni, Pullman Ciawi yang ada 208 kamar plus 21 villa. Okupasinya sampai bulan Juni tahun ini adalah 36%. Hotel Haris di Bandung, tahun yang lalu 54, tahun ini cuma 28%. Hotel Pub ada di Bandung juga, di Festival Citylink, 53% kemarin, tahun yang lalu, sekarang cuma 24%. Amaris Tamrin City itu yang di tengah kota itu, di belakang Hotel Indonesia, tahun yang lalu 70%, tahun ini cuma 28%. Surprisingly, hotel kami yang terkecil yang di Kelapa Gading, tahun ini performanya lebih baik daripada performance tahun yang lalu. Terus
Seterusnya saya mau bicara soal hasil kinerja keuangan kami untuk semester pertama tahun 2020. Penjualan dan pendapatan usaha kami mencapai 1,7 triliun semester pertama 2020 dibandingkan 1.956 2019. Penurunan ini adalah karena tahun yang lalu kami masih mempunyai hasil operasinya Hotel Sofitel di Bali untuk 1 kuartal. So perbedaannya itu yang hilangnya penjualan kami dari Sofitel Hall Bali. Laba kotor kami mencapai 49%, lebih baik dari tahun yang lalu 47,1%. Dan margin laba bersih agak penurunannya dari 9,8 menjadi 6,8%. Next slide please. Ini satu grafik supaya kelihatan aja perbandingan antara komposisi pendapatan kami. Kalau dari si property development ada penurunan karena memang seperti tadi dilaporkan oleh Pak Paul, marketing sales tahun ini agak sedikit di bawah tahun-tahun yang lalu. Yang good news-nya di mall sama perkantoran kami ada kenaikan karena memang ada beberapa tenant-tenant baru yang masuk di beberapa mall kami sama ada kenaikan penyewaannya juga. Seperti tadi saya katakan yang terakhir itu yang hotel turun dari 204 menjadi 91. Next slide please. Dari segi total assets ada sedikit pertumbuhan dari 29,5 triliun menjadi 30,6 triliun. Cash dan setara cash kami kemarin cuma 850, tahun ini cuma 491. Aset real estate seakan-akan ini ada kenaikan dari 3,6 menjadi 7,2, tapi ini dipengaruhi oleh PSAK baru 72, di mana pengakuan pendapatan dari project development akan mulai tahun ini sesudah salah terima kepada konsumen. Tahun-tahun yang lalu, property development revenue ini berdasarkan percentage of completion. Aset real estate yang tadi si Pak Paul laporkan, itu kita mempunyai totalnya 6,6 triliun, di mana 2,7 itu yang tanah-tanah tadi yang dilaporkan oleh Pak Paul, sisanya ada biaya-biaya yang kami sudah keluarkan untuk beberapa proyek reklamasi kami. Properti investasi ini salah satu terbesar sekarang, di mana semua mall kami ada di sini, termasuk perkantoran juga. Dari segi liabilitas dan ekuitas, uang muka penjualan ada kenaikan juga dari 3,7 menjadi 6,2. Ini berdasarkan adjustment yang diperlukan untuk implementasikan PSAK 72. Utang obligasi kami ada kenaikan sedikit karena kurs. Kira-kira 4 triliun ini yang global bond yang kami keluarkan tahun 2017 yang akan jatuh tempo 2024 sebanyak 300 juta US. Ekuitas kami juga ada penurunan dari 9,4 menjadi 8,6, again karena efeknya adjustment untuk penerapan PSAK 72. Sekelas ini yang performance-nya Anggun Podomoro untuk semester pertama 2020. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Ives. Baik, Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Jadi dari seluruh pertanyaan Bapak dan Ibu telah sampaikan, kami telah memilih beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan satu persatu dan akan langsung ditanggapi oleh perseroan. Jadi pertanyaan pertama dari Bapak Francisco Madika. Bapak Francisco menanyakan mengenai berapa
pencapaian marketing sales sampai dengan saat ini, dan kontribusi marketing sales-nya itu dari proyek apa saja, dan apakah telah memenuhi target marketing sales di tahun ini. Silahkan kepada perseroan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan. Saya jawab pertama, marketing sales kami sampai dengan bulan Juli 2020 adalah 610 miliar di luar PPN. Kontribusi terbesar dari proyek Podomoro Park Bandung dan proyek Podomoro Golf View di Cimanggis. Penjualan tahun ini seperti yang dilaporkan tadi oleh Pak Agung, memang efeknya pandemi itu agak berat, tapi kita mengharapkan yang budget ekspektasi kami untuk tahun ini, di mana kami mengharapkan marketing sales kira-kira 1,2 akan bisa capai kalau ada pertumbuhan nanti dari mulai bulan-bulan yang berikutnya. Pak Agung mungkin ada tambahan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit dari yang disampaikan Pak Cesar. Ya, benar sekali, karena kami juga melihat cukup signifikan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kinerja dari proyek-proyek yang mempunyai produk rumah tapak ini kelihatan pertumbuhannya. Karena memang sekarang orang lebih concern dan lebih memilih rumah tapak dibandingkan dengan produk-produk portfolio lainnya. Jadi kami lihat ini trennya membaik, ya, dan harapannya di tahun 2020 khususnya semester 2 ini kami bisa istilahnya mendapatkan dan mencapai target yang direncanakan dari korporasi. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lindiawati Salim. Beliau menanyakan mengenai terkait akan pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Apakah perseroan memiliki rencana proyek baru di ibu kota baru di Kalimantan? Silahkan kepada perseroan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, akan saya jawab. Untuk di Kalimantan, kami fokus di Borneo Bay City, karena selain apa yang sudah kami kembangkan saat ini, yaitu sebesar 10 hektar, kami juga memiliki hak konsesi sebesar 35 hektar lagi, yang akan kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan perpindahan ibu kota negara. Untuk saat ini, dengan adanya tol yang sudah tersambung bulan Oktober ini antara Balikpapan ke Samarinda, itu akan sangat membantu di dalam pergerakan transportasi, baik dari Balikpapan menuju ke Samarinda maupun menuju ke ibu kota baru yang kebetulan letaknya memang ada di tengah-tengah antara Balikpapan dan Samarinda. Jadi memang pengembangan ibu kota baru sendiri memang harus didukung oleh kota-kota penunjang di sekitarnya yang saat ini sudah established, dan pada waktunya nanti memang diperlukan perkantoran, akomodasi, dan juga sarana-sarana komersial lain yang pada waktu ibu kota itu melakukan pembangunannya, itu dari kota-kota penunjang ini diharapkan bisa menopang kegiatan tersebut. Demikian Bu Ives, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuli, ini terkait dengan traffic dari mall yang dimiliki perseroan saat ini. Di pertanyaannya, dapatkah perseroan memberikan presentase traffic saat ini dibandingkan dengan bulan yang sama pada kondisi normal? Pertanyaan kedua mengenai bagaimana presale development saat ini setelah kuartal kedua tahun 2020. Baik, silahkan Pak untuk tanggapannya. Saya jawab dulu yang soal traffic. Seperti yang saya laporkan tadi,
Kalau ambil rata-rata trafiknya semester pertama 2020 bandingkan semester pertama 2019, ada penurunan antara 30% sampai 50%. Ini gara-gara pandemi, tapi kalau kita split lagi yang semester pertama dengan kuartal pertama sama kuartal kedua, efek yang terbesar itu ada di kuartal kedua. Misalnya di Central Park, penurunan dari semester pertama 2019 ke kuartal pertama enggak terlalu besar, dari 140 menjadi 119.000. Tapi yang kuartal kedua itu foot trafficnya turun drastis ke 18.000, kira-kira 20%. Dan ini pengalaman yang hampir sama dengan seluruh mall yang kami presentasikan, termasuk Senayan City, di mana tahun yang lalu 52, mereka turun 23 kalau semester to semester, tapi kalau kuartal ke kuartal kedua itu turunnya 10%, menjadi 10.000 dibandingkan 38 kuartal pertama. Ini ada di presentasi kami, kalau masih perlu detail nanti kita bisa kasih detailsnya. Yang seterusnya sampai jualan. Pre-sales. Pre-sales. Maksudnya? Jadi pertanyaannya bagaimana pre-sale development saat ini setelah bulan Juni 2020 ini, jadi untuk akhir setelah bulan Juni di tahun ini. Seperti yang kami bilang tadi, pre-sales untuk bulan Juli sudah kumulatifnya sudah 610 miliar, dan kami mengharapkan sampai akhir tahun kami akan bisa melaporkan kira-kira 1,2 triliun penjualan. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Jadi pertanyaan dari Bapak Yoga Saputra. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini, apakah ada proyek perseroan yang pembangunannya mengalami penundaan atau penundaan dalam launching? Yang kedua, berapa persen prediksi penurunan penyewaan tenan di mall sampai dengan akhir tahun ini? Silakan, Pak. Ya, baik. Akan saya jawab. Jadi untuk proyek seperti yang tadi saya sampaikan di awal presentasi, tidak ada proyek kami yang kami lakukan penundaan, baik pembangunan maupun launching. Karena selama pandemi itu sendiri kami melakukan planning itu secara online. Dan untuk kegiatan-kegiatan konstruksi itu memang dari pemerintah masih dapat dilakukan waktu itu, dan memang ada beberapa saat sekitar 2 minggu pada awal-awal pandemi itu memang transportasi pengiriman material maupun akomodasi dari pekerja itu sedikit mengalami gangguan. Tapi setelah itu kami masih dapat lakukan kegiatan konstruksi itu 90% normal. Gitu. Jadi sampai saat ini pun juga ada beberapa bangunan kami yang selesai pada masa pandemi ini dan dapat dilakukan operasional. Kami harapkan setelah pembatasan protokoler dari COVID ini berlalu, maka kami harapkan sudah dapat berjalan secara normal kembali. Demikian, Bu Ives. Dan saya mau tangani yang pertanyaan kedua soal penyewaan tenan di mall. Dari kontrak kami di semua mall kami itu, kalau mereka nyewa, tidak kecuali mereka mundur keluar, rentanya akan terus-menerus. Tetapi, recognizing problem pandemi sekarang, kita ada kasih konsiderasi kapan mereka bisa bayar
penyewaannya. Mungkin yang banyak impact kepada tenant itu adalah yang service charge, misalnya untuk utilitas, etc. Karena itu ditangani oleh property management. Kalau mereka tutup, berarti mereka nggak ditagih soal untuk service charge, karena paling besar di service charge itu utilities atau listrik atau air. So itu ada pengurangan. Tapi karena property management itu ditangani oleh satu perusahaan di luar TBK, rental kami di TBK nggak ada penurunan. Yang ada penurunan aja collection oleh rental itu bisa, ada beberapa tempat yang minta relaksasi berapa persen atau penundaan pembayarannya. Sekian, Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi menandakan berakhirnya sesi tanya jawab pada Public Expose hari ini. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Kepada peserta, kami mohon untuk dapat mengisi kuesioner yang terdapat pada kolom chat untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun-tahun selanjutnya. Untuk yang telah mengisi kuesioner, akan dilakukan pengundian untuk mendapatkan door prize. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen perwakilan dari PT Agung Podomoro Land Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.